Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 18 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di Aftok edisi terakhir, edisi kemarin, 17 Maret. Yang ada di kolom komentar sekarang ini ada sekitar 4 saham atau 5 saham. Ya, inilah yang akan kita bahas di Aftok malam ini sesuai dengan yang ada di kolom komentar. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Aftok berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Aftok berikutnya. Boleh berkonsultasi, Anda punya dan sebagainya, jelaskan Anda trading atau investasi ya, atau juga boleh Anda bertanya bagaimana potensi teknikalnya ataupun fundamentalnya. Silakan berikan keterangan ya. Oke, dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari DevTalk, dukung kami dengan klik like. Oh ya, sebelum saya mulai, ya, promo untuk member baru Ramadan Plus paket 3 bulan bonus 1 bulan. Masih tersisa 4 mungkin ya. Silakan Anda bertanya ke admin, masih ada berapa. Kalau Anda berminat silakan join untuk private trading room ya ini ya. Oke. Kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG turun sesuai dengan prediksi di Stoko, di Aftok. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Silakan Anda baca, silakan Anda tonton Aftok kemarin ya. Kita langsung lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama dari Pak Dana atau siapa ini? Tolong analisa saham Ralph, saya average di 762. Ini trading atau investasi? Saya anggap trading ya, saya anggap trading karena tidak ada keterangannya, saya anggap trading gitu aja ya. Jadi mungkin lain waktu kalau Anda ingin bertanya atau berkonsultasi di sini di forum ini, misalkan saya sedang berinvestasi saham ERA dengan modal di 700, bagaimana kira-kira langkah-langkahnya, seperti itu ya, gampang tuh tanyanya. Jadi supaya apa? Supaya nanti Anda mendapatkan jawaban secara to the point. Yang mau dibahas apa ya, kita akan bicara teknikal saham ERA sendiri ya, sesuai dengan yang ada di chart ini. Anda lihat trennya adalah turun, sedangkan Anda punya modal di 700, itu menurut saya ya, kalau menganut aturan yang ada ya itu sudah trading ya. Untuk trading sendiri kita nggak boleh loss 5%, sehingga itu ya sebuah kesalahan di kami seperti itu. Nah, bagaimana ke depannya ya, ini masih akan turun ya, secara teknikal jangka pendek ya, jangka pendek ini baru saja breakdown support. Mungkin pengaruh dari laporan kinerja ini tanggal 28, mungkin ya nggak tahu, kinerjanya mungkin nggak bagus. Tetapi ya karena trading kita akan bicara teknikal ya. Nah ini kemungkinan dalam jangka pendek dia bisa turun sampai dengan 456 sampai dengan 430. Dengan demikian potensi penurunan atau risiko yang bisa terjadi itu akan semakin besar gitu ya. Angka 700 itu di harga saat ini aja udah loss berapa ya kan, berapa tadi? 762, tinggi sekali, sangat tinggi ya. Jadi secara teknikal untuk jangka pendek saya rasa butuh keajaiban untuk kembali ke sana ya, sangat ajaib. Secara teknikal ini hampir ya probabilitasnya kecil, tetap akan ada kemungkinan keajaiban itu ada, tetapi secara teknikal yang saya lihat kemungkinan besar adalah turun. Dan di sini ada lower shadow di 326 yang merupakan potensi lanjutan gitu ya. Jadi ya semoga ada keajaiban gitu loh ya. Semoga ya bulan puasa ini kita bisa berdoa ada keajaiban. Tetapi kita kembali ke prinsip dan analisa teknikal yang saya lihat di sini. Saham merah kemungkinan besar masih akan turun dalam jangka pendek
ataupun jangka menengah. Kalaupun terjadi kenaikan dalam proses turun seperti yang biasanya terjadi yaitu pullback, itu bisa di 484 sampai dengan 490. Itu memungkinkan, itu masih sangat mungkin untuk ke sana. Tetapi kalau berharap balik ke 760, saya belum bisa melihat ke sana arahnya. Ya, seperti itu. Oke. Semoga ada keajaiban. Doa saya seperti itu ya. Malam Pak mau tanya, Mark sudah beli di 700 5 PV, apakah ini sudah uptrend? Ini tanya tren. Kalau mau tambah beli harus di harga berapa untuk invest jangka menengah? Investasi itu ya jangka panjang. Ini bertanya teknikal ya, tanyanya teknikal, jadi saya nggak perlu membahas fundamentalnya. Saya rasa Anda sudah mendalami fundamentalnya sebelum Anda beli, pastinya seperti itu, ya toh. Nah ini mau nambah, pertanyaan pertama adalah apakah sudah tren, kedua mau nambah di angka berapa untuk jangka panjang, itu toh. Oke. Jadi secara tren jangka panjang, kita bicara jangka panjang ya, kita akan menggunakan time frame jangka panjang juga gitu ya. Tentu saja kita menggunakan monthly ya. Itu. Nah, sekarang ini secara teknikal yaitu masih uptrend. Masih di dalam tren naik. Kemarin sempat jatuh kemudian balik ya dalam beberapa bulan. 2 bulan ya, dia turun di bawah uptrend line dan dia sekarang kembali, berarti sudah kembali ke jalur yang jangka panjang yang sebelumnya yaitu uptrend gitu ya. Nah kalau mau nambah di harga sekarang kan sudah punya di harga yang cukup rendah sebanyak 5 PV. Sedangkan ini berapa PV gitu ya maksimal alokasinya. Nah ini cuma 3 triliun. Kalau di kami ini ya maksimal 5 PV. Jadi sudah maksimal. Kalau di kami sekali lagi, kalau di peer dan di peers dengan market cap sekian 3 triliun di bawah 5 ya artinya ya maksimal 5 PV. Tetapi ini juga ada tinjauan-tinjauan lain, faktor-faktor lain yang menyebabkan saham ini bisa dinaikkan alokasinya. Ada kemarin kita invest baru di Peers, saham baru ya, dia punya market cap masih ya relatif di atas 5, tapi kita rekomendasikan 10 karena memang secara fundamental dia memungkinkan untuk dia naik kelas ya di tahun 2024, sehingga kita berani merekomendasikan sampai dengan 10. Tetapi ya saya nggak akan bahas fundamental saham Mark karena tidak ditanya. Jadi kalau saya lihat di sini dia mungkin saja masih akan uptrend dalam jangka panjang, namun untuk beli di harga saat ini saya rasa kok sudah agak tinggi dengan modal yang 700 dan juga sepertinya alokasi maksimalnya hanya 5 PV. Jadi kalau Anda beli lagi di harga sekarang, pertama ketinggian, kedua kemungkinan besar adalah over position. Apa itu? Beli terlalu besar, tidak sesuai proporsi yang tepat atau ideal di saham ini. Nah, kalau beli lagi di angka berapa kira-kira gitu ya idealnya sehingga risknya itu lebih baik. Ingat ya, risiko investasi berbeda dengan trading ya, risiko jangka panjang. Nah kalau kita lihat di teknikal jangka panjangnya ya, kalau beli lagi ya di modal 700 sampai dengan 630. Jadi di bawah 700 sampai 630 itu menurut saya adalah area beli yang saat ini masih memungkinkan untuk kembali ke situ gitu ya. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yep. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sesi Talk-nya, sangat membantu untuk lebih belajar teknikal fundamental suatu saham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pak tolong bahas BNII dengan harga saat ini, apakah menarik, berpotensi untuk jangka pendek maupun invest? Terima kasih, barokallah. Kita akan bahas pertanyaan yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek seperti apa BNII? Kita gunakan time frame jangka pendek ya kan. Nah ini adalah teknikal jangka pendek dari Maybank.
Secara teknikal sekarang ini dia membentuk rounding ya. Jadi rounding ini sekarang ini relatif berada di bottom roundingnya ini kan membentuk bottom di sini. Nah, ini adalah neckline-nya. Secara teknikal 260 ini adalah penentu untuk rounding dengan potensi tentu saja adalah resist yang dibentuk oleh peak sebelumnya, yaitu di area 298 sampai dengan 312. Artinya itu merupakan potensi yang sangat menarik ya untuk jangka pendek 18 sampai dengan 20%. Lalu jangka panjang seperti apa? Nah, untuk jangka panjang secara teknikal saya rasa sekarang ini dia perlu sebenarnya sudah cukup oke, karena secara pattern pola-polanya ini adalah pola yang memulai swing naik seperti yang sebelum-sebelumnya, misalkan di Mei 2016, misalkan lagi di Februari 2019, misalkan lagi di Oktober 2020, yang mana harga bergerak naik di atas EMA 60 merupakan permulaan dari swing naik, karena saham ini relatif berada di range konsolidasi yang sangat lebar dalam 10 tahun terakhir. Jadi potensi jangka panjangnya kita masih belum bisa terlalu tinggi, mungkin masih di resist yang terbentuk dalam 10 tahun terakhir. Karena ini jangka panjang, tetap kita akan mengacu pada jangka panjang, resist jangka panjang. Resist itu dibagi macam-macam ya, resist jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya di sini adalah 386 sampai dengan 400-an. Jadi potensi upside-nya segitu itu ya udah sangat besar. Walaupun saham ini terbilang masih di dalam konsolidasi jangka panjang ya. Kemudian kalau investasi lagi di saat kondisi seperti sekarang ini, di harga saat ini risknya berapa persen gitu ya. Ini yang perlu kita ketahui, karena relatif harga saham BNI ini tidak berada di bottom dari konsolidasinya atau support konsolidasinya, yang mana supportnya itu berada di 120 ini, itu sekitar 49%, sehingga risk bisa diproteksi secara teknikal di 230. Ingat ya, secara teknikal. Sebagaimana Anda tahu, investasi itu kan ada acuan fundamental. Yang pertama menjadi kenapa kita invest ya, baru kita lihat teknikalnya. Jadi SOP di kita lihat fundamental dulu, ini bagus, ini tumbuh dan sebagainya, memenuhi syarat bla 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 bla, baru kita lihat teknikalnya gitu toh. Nah, karena saya nggak akan bahas fundamentalnya, ya kan kita lihat di sini teknikalnya. Jadi proteksi ini sifatnya teknikal. Ada nggak proteksi sifatnya fundamental? Ada. Kalau misalkan pertumbuhannya nggak sesuai dengan proyeksi Anda, misalkan laba bersih Anda proyeksikan 5 triliun ternyata meleset menjadi 3 triliun, ya itu bisa dinamakan syarat terpenuhi untuk melakukan penjualan atau divestasi atau ya penjualan cut loss tadi kalau harga sahamnya turun di bawah harga beli Anda. Gitu loh ya. Oke, cukup ya. Bener juga nggak di-cut semakin turun cuan Pak Yev? Kira-kira berapa target turun selanjutnya? Nah, kenapa nggak di-cut? Trading berarti atau gimana? Nah, ini tembus dari target turunnya yang sudah kami bahas di Januari sebelum dia dibuka gemboknya. Dia kan sempat di suspend ya kan, di Januari dibuka. Kami sudah sampaikan saham ini akan berjilid-jilid ya. Ini kalau Anda ngikutin kami di Telegram ya. Kenapa kok saham ini dibanting seperti ini ya? Menurut saya ini belum dibanting ya. Kalau kita mengacu pada ya fundamentalnya dan juga teknikalnya, karena harga sahamnya sudah naik seperti ini loh. Kenaikan ini kenaikan kosong yang tidak ditopang oleh pondasi fundamental. Jadi kenaikan itu, ingat ya, seperti yang saya bilang, tidak semua saham yang sedang naik gila-gilaan itu adalah saham yang layak investasi, tapi bisa jadi itu adalah saham musiman atau saham yang sedang di sereng atau digoreng gitu loh. Jadi ini yang jadi orang sering terjebak ngejar saham yang naik, kemudian ternyata sahamnya setelah dibeli turun, kemudian menjadi investasi.
Padahal mereka tidak tahu bahwa kenaikan itu adalah kenaikan kosong, ya, gitu loh. Nah, akibatnya ya nyangkut, ya kan? Ini juga kami sampaikan, kenaikan kosong ini adalah kenaikan kosong. Kalau Anda ngikutin kami, ini udah jelasin nih Januari. Lihat ya, laba bersihnya itu sebelum dan sesudah IPO itu jeblok. Ya, bayangin kinerja prospektusnya bagus, kemudian realisasinya jeblok. Bayangin itu. Ya orang habis itu suspensi, ya orang pasti akan apa? Ya buang kiri kalau orang ngerti. Kalau nggak ngerti ya diem aja, dibiarin aja. Nanti naik sendiri. Padahal nggak juga, malah lebih turun. Itulah kenapa kita harus ya memanage risiko dan harus dalam kondisi mata terbuka, jangan sampai kita itu merem ya, oh beli aja saham ini lagi naik nih gitu. Nah, kemudian turun baru berpikir, waduh kok turun gitu loh ya. Ini yang sering terjadi, yang saya dapati. Saya kan baca konsultasi itu akhir pekan, banyak tuh orang nyangkut di brand, nyangkut di ya saham-saham dulu seperti saham bank digital, nyangkut di Arto, nyangkut di Goto, nyangkut di ini, banyak sekali. Karena apa? Cuma kesalahannya ini, bertindak lalu berpikir. Jadi tidak apa ya? Ya bisa dikatakan kesalahannya di situ. Ya, jadi kita dianugerahi kepala yang ada otaknya itu digunakan sebelum Anda mengambil keputusan. Ya kalau Anda member, konsultasi dulu lah. Jangan sampai nyangkut dulu baru konsultasi. Nah ya susah kita mau jawabnya, ya kan? Nah ini udah kasih tahu nih, ya kan? Nah ini potensi keberapa? Nih judulnya aja potensi ARB berapa jilid. Nah ini kan udah di judulnya udah jelas mau ARB berjilid-jilid. Nah, akhirnya apa? Anda lihat ya, nih berjilid-jilid nih, ya. Kita pasang target di 6.000, setelah itu naik. Nah ini kesempatan. Ya jangan Anda malah kejar-kejaran di situ, you know? Nah ini ya makanya ya kalau trading nggak apa-apa ya, kalau trading itu yang penting kan cut loss itu adalah hal yang harus dilakukan, ya. Tapi kalau cut lossnya terlalu dalam ya berat gitu ya. Makanya kita di PTR hampir tidak mungkin ya cut loss itu di atas 5%, 6% ya. Kecuali memang ada sesuatu yang tidak normal, tiba-tiba sahamnya tiba-tiba ARB langsung gitu. Tapi ya itu bisa terjadi, tetapi kita sudah melakukan tindakan preventif dengan auto sell dan sebagainya. Ya, yang penting kita sudah siap dengan loss ya. Nah, kalau orang nggak siap, taunya profit, padahal ya namanya cuan tapi nggak bikin cuan. Yang salah siapa? Sahamnya bukan, yang salah adalah Anda sendiri. Ya. Seringkali orang nyalahin Goto misalkan, nyalahin manajemennya, nyalahin ownernya, nyalahin foundernya ya. Dulu siapa dulu yang rekomendasi saham apa tuh? Trump. Ingat nggak saham Trump? Katanya diakumulasi bandar, kemudian nyangkut nyalahin orang yang bilang itu. Ya lagi-lagi ketika kita mendapat informasi bahkan di stock ini, Anda perlu menganalisa lagi, buat trading plan yang matang dan Anda siap jalankan itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Informasi itu di luar sana kan ada yang berkompetensi, ada yang tidak berkompetensi, tapi semua orang bisa bicara. Nah, tergantung Anda ini bisa memfilter atau tidak, mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Ya itu masing-masing, Anda menilai sendiri, gitu loh. Ini akan keberapa? Ya ini akan, karena terus terang dengan kinerja yang Anda bisa lihat nih di Telegram. Anda buka Telegram, kemudian ketik cuan di bulan Januari postingan ini, ya kan? Bayangin ya, laba bersihnya itu jebloknya itu hampir 90%. Makanya kenapa kita nggak berinvestasi di saham IPO? Inilah yang kita khawatirkan, risiko seperti ini, ya. Makanya ada yang nanya, kok Yaf nggak pernah rekomendasikan saham-saham investasi di saham IPO? Padahal saham IPO itu naiknya banyak-banyak loh. Kita bilang aja kita nggak bisa. Itu aja, dibilang nggak pinter nggak apa-apa, yang penting kita selamat ya gitu. Oke, nah ini akan keberapa ya, ini mungkin saja bisa balik ke bottom sini, bisa nggak? Bisa, ini 200 ya IPO nya ya,
Bisa ke sini orang kinerjanya di bawah jauh sebelum IPO atau yang dilaporkan gitu loh. Nah ini ya terdekat dulu lah ya biar nggak serem gitu. Ntar ada yang nanya cuan bisa ke 50 nggak, itu kan seperti menjebak pertanyaannya gitu ya. Nah ini sekarang ini dia berada di 4690 yang merupakan 0,7. Mungkin saja dia ada rebound dulu, nggak mungkin lah namanya saham turun terus-terusan, pasti ada rebound. Tapi Anda yang harus ingat ya, fundamentalnya itu turunnya jauh sekali. Jadi kalau sahamnya sudah digoreng seperti ini kemudian turun, ini baru permulaan ya. Ini bisa balik misalkan ini area yang kuat ya 2000 3000 ini, mungkin dia bisa akan kembali di sini konsolidasi dulu. Nanti konfirmasi dari fundamental lagi, ada lihat jelek makin turun lagi seperti itu ya. Yang jelas kalau prinsip investasi itu fundamental jelek ya pasti jual. Ya, tapi kalau trading 5% turun, potensi turun lebih dalam ya akan dijual. Itu aja, nggak usah dipusing-pusingin ya. Gitu. Kalau Anda member ya jelas ada trading plan yang harus Anda patuhi. Gitu. Oke. Cukup ya untuk cuan, kita lanjut. Ini saham terakhir. Malam Pak, saya punya BSDE di 11.15. Kemarin sudah stop loss di 9.85. Mau nanya teknikalnya apakah garis uptrend jangka panjang sudah patah, sebaiknya re-entry di harga berapa? Terima kasih Pak. Oke. Jadi jangka panjang. Tapi saya bingung kok di cut loss tapi jangka panjang. Berarti cut lossnya apakah hanya mengacu pada teknikal atau tidak gitu ya. Kita menggunakan monthly ya. Oke. Jadi sekarang ini Anda bisa lihat di sini, ini adalah uptrendnya seperti ini, masih uptrend ya. Kemudian sekarang ini dia berada di konsolidasi ya, ini konsolidasi yang mana konsolidasinya ini sudah dekat dengan support, jadi ini masih bisa turun lagi di 905 dan menguji uptrend jangka panjang ini ya gitu. Jadi kalau misalkan Anda jual di 985 mungkin trading, saya nggak tahu juga, tapi kalau ada pertanyaan jangka panjang ya saya agak bingung ya, karena gini loh, kita itu bertanya ya memang mungkin beda-beda ya, ada orang trading tapi jangka panjang mungkin juga ada, tapi kok itu nggak cocok dengan saya kan orangnya kalau jangka panjang yang investasi saklek gitu, garisnya tegas jelas, ini ranah trading, ini ranah investasi jelas. Makanya kenapa ada peer-peers dan PTR itu sangat berbeda, pendekatan cara milihnya, cara entry dan exitnya dan sebagainya. Itulah kenapa kalau ada orang ininya dibagi, ini saham investasi, oh ini untuk saham trading tapi satu account, itu agak pusing juga kita, karena kita itu kan trading itu seperti bisnis, investasi pun juga sama seperti bisnis, tapi kita harus melakukan evaluasi. Nah, kalau misalkan kecampur-campur kita nggak tahu performa trading dan investasi gitu loh ya. Nah ini ya, ini pertanyaannya ya saya anggap ini investasi lah gitu, karena jangka panjang ya, ini mungkin masih bisa turun lagi untuk pengujian support di 900 sampai dengan 890-an. Selama dia tidak turun di bawah itu, artinya jangka panjang ini masih ke atas, masih uptrend gitu loh ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, sudah saya jawab semua ya, tidak ada yang terlewat, semoga tidak ada, karena ya kalau ada yang terlewat saya mohon maaf sekali, ini kan malam ya, mungkin saya sudah matanya sudah blur ya kan, udah nggak bisa ngelihat dengan jelas ya. Makanya apa yang kami sampaikan di sini ya Anda anggap sebagai referensi aja, Anda perlu menimbang lagi, Anda perlu analisa lagi ya kan. Prediksi ini kan bisa benar juga bisa salah, Anda perlu sekali lagi Anda perlu analisa sendiri buat trading plan, buat investing plan. Kalau Anda member, konsultasilah dengan advisor Anda, baik itu peers, PTR ya, gunakan, Anda punya hak untuk berkonsultasi karena mereka pastinya akan menjawab lebih baik dari saya, karena mereka menggunakan alat, karena mereka kondisinya juga saat siang dan sebagainya ya. Jadi Anda member, konsultasilah sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi ya kalau Anda konsultasi itu memang Anda butuh sekali konsultasi itu ya. Demikian, sekali lagi ada promo untuk PTR. Kalau Anda mau join PTR silakan manfaatkan 3 bulan bonus 1 bulan untuk sampai dengan 24 Maret atau sampai dengan 4 member lagi ya mungkin, kayaknya saya juga nggak tahu pasti, tanya aja admin ya di WA atau di Telegram. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan.
Selamat malam dan selamat beristirahat.